Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih yang sudah mau mampir di dalam channel Rehoboth Renungan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap belajar firman Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, saya meminta untuk mengembangkan channel ini. Bapak Ibu boleh tekan subscribe dan juga share dan like untuk channel ini boleh berkembang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami tahu Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi hidup kami. Pada saat hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, mengurapi setiap bibir mulut hamba, sehingga penyampaian firman Tuhan renungan pada saat hari ini memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang menunjukkan kasih dan anugerah bagi setiap umat manusia. Hamba berdoa, terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai lenam dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak sempurna." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat
sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Wow, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang guru, mau melakukan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya. Nah, kita bisa melihat apa yang nyata dan terjadi sehingga Tuhan Yesus sendiri mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan meninggalkan dunia ini, dan dia sangat mengasihi murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyadari, bukan hanya menyadari, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Jalan yang ia tunjukkan adalah dengan salah satu jalan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ini suatu hal yang luar biasa, karena ini adalah satu teladan yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa membasuh kaki murid-murid adalah satu tanda pelayanan, satu tanda kasih yang Tuhan mau contohkan, yang Tuhan lakukan sebagai bentuk bahwa inilah yang Tuhan mau supaya manusia melakukan apa yang telah Tuhan tunjukkan bagi murid-muridnya. Dan apakah Bapak Ibu sudah pernah saling membasuh kaki untuk menunjukkan tanda kasih, menunjukkan tanda kepelayanan kita terhadap satu sama lain? Sungguh luar biasa, Tuhan sendiri mau membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan sebagai tanda mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, baiklah, marilah kita belajar untuk meneladani cara pembasuhan kaki yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pembasuhan sebagai lambang kasih dan pelayanan dan keteladanan menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika Tuhan menunjukkan, Tuhan mencontohkan bagaimana pembasuhan itu harus kita lakukan, itu sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama jika kita mau melakukan itu. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan kita terhadap sesama dan sebuah keteladanan. Jadi ketika kita sebagai seorang yang ditunjukkan untuk menjadi pemimpin atau sebagai seorang yang Tuhan pakai, yang Tuhan mau yaitu keteladanan, yang Tuhan mau adalah penundukan diri kita, yang Tuhan mau adalah menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan supaya kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang yang dipilih Tuhan, dan ketika kita melakukan pembasuhan, apakah kita merasa rendah? Karena sebagai tanda pembasuhan di dalam budaya Indonesia, membasuh kaki orang tua, membasuh kaki
saudara-saudara, itu adalah bentuk tanda hormat kita, bentuk tanda kasih kita, bentuk tanda sayang kita. Nah, di sini dalam pembasuhan yang Tuhan Yesus nyatakan buat setiap kita, di sini bukan hanya sebagai tanda hormat, sebagai tanda kasih dan sayang, tetapi tanda kepelayanan kita, penundukan diri kita, bukan karena kita lebih besar daripada yang lain, tapi karena kerendahan hati yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga pelayanan pembasuhan menjadi makna yang berarti bagi hidup kita dan mengingatkan kita terhadap kasih Kristus. Ketika kita saling membasuh, itu adalah tanda bahwa kita telah menerima ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, dan kita telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di ayat yang ke-20 telah mengatakan bahwa segala sesuatu sudah diberikan kepada Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita juga telah menerima Bapa yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Biarlah damai kasih Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan baiklah kita terus menjadi teladan di dalam Yesus, sehingga kita tetap menunjukkan Injil Yesus yang sesungguhnya, Injil Yesus yang harus kita terus beritakan kepada dunia, karena Injil Yesus adalah Injil kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebenaran itu berasal daripada Yesus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita melakukan kebenaran, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Biarlah sukacita surgawi turun memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Salam Bapak Ibu saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan. Untuk hari ini, ayat hafalan kita di dalam Injil Yohanes 18 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi ini adalah teladan yang luar biasa. Oleh karena itu, baiklah kita melakukan teladan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus menyertai, firman-Mu yang terus menolong kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu yang menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Jamah kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah hidup kami terus berkenan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk segala firman-Mu, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.